Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bagi wa masih wa hufan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadail wal irfan. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bi dhunubin kal jibal wa takhruju minal qubur wa qad ghufirat istighfaril ahya lil amwat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para mu'alim, para asatidz yang saya muliakan, hadirin hadirat yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Ustaz Abdurrahman Ahmad, yang selalu kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, dan diberikan kekuatan dalam jalan menyampaikan dakwah ilahiyah, mengajak umat ke jalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Sebenarnya kedatangan saya di sini bukan untuk ceramah, undangan untuk hadir, dan tidak siap untuk ceramah, tapi karena tidak ada rotan, kayu pun jadi. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Rotan nggak ada nih, akar kepakai juga akhirnya. Ya, kalau istilah fikih hanya tayamum, ya tayamum thaharah dhaifah, tayamum thaharah dhaifah, ya terbatas, lemah, thaharah yang lemah sekali ketimbang wudu. Tapi apa berbuat, mengisi kekosongan, memenuhi permintaan Ustaz Rahman, karena nggak ada yang mengisi lagi, ya, baiklah saya isi. Dan acaranya pun nggak tahu saja, nggak tahu ada haul, ya undangan-undangan penutupan pengajian. Ternyata ada dua acara, ada haul dan Isra Mi'raj. Ya mudah-mudahan apa yang diniatkan, ya apa yang kita hadir di sini tidak luput daripada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang haul, itu sesuatu yang sangat dianjurkan untuk selalu memperingati keluarga kita, orang tua kita, terlebih orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, ya mengingat jasa-jasanya yang luar biasa. Kita bisa begini, bisa kumpul begini, kumpul di tengah-tengah orang yang baik-baik, tentunya tidak lepas dari didikan, tuntunan, bimbingan orang tua kita. Selayaknya, sepatutnya untuk tidak melupakan dia. Bakti pada orang tua hayyan wa mautan, ya di saat dia hidup kita wajib bakti, di saat dia meninggal dunia pun setelah pulang ke rahmatullah tetap kita harus bakti. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dan saat dia duduk-duduk di masjid, tiba-tiba ijaa rajulun bin Bani Salamah, datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Saya ya Rasulullah, hal bagia min bida abawaya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Hai Rasul, apakah masih ada kesempatan kepada kami, masihkah kesempatan, ada kesempatan bagi kami untuk bakti kepada orang tua kami setelah orang tua kami meninggal dunia? Kata Nabi, bala, ya tetap peluang, kesempatan luas bagi kamu sekalian hai umatku, setelah orang tua kamu meninggal dunia tetap diberikan peluang dan kesempatan untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Itu pertama, dengan bisalat alaihima, kita banyak mendoakan orang tua kita. Itu salah satu sarana bakti kita pada orang tua kita setelah pulang rahmatullah keduanya. Itu as-salat alaihima, kita mendoakan keduanya, bukan mensolatkan lagi. As-salat ay ad-doa, bukan mendoakan, tapi mendoakan orang tua kita dengan bermacam-macam doa. Ya banyak kita bisa berdoa untuk orang tua kita, Allah angkat derajatnya, luaskan kuburnya, dan lain-lainnya. Itu salah satu sarana untuk kita bakti sama orang tua. Ini tentunya yang bisa begini, anak yang memang sudah dididik dengan orang tuanya, oleh orang tuanya, sehingga dia tahu hak dan kewajibannya. Makanya perlu kita mendidik anak, ya mengarahkan anak agar dia betul-betul mengetahui tuntunan Allah dan Rasulnya, apa kewajiban kita kepada orang tua kita, sehingga dia tahu di saat kita pulang rahmatullah
ya dia jadi kita tinggalkan anak yang saleh dan salehah. Ni'amul ilahi kathiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat Allah itu banyak. Ajalluhunna, nikmat yang paling besar setelah iman Islam, najabatul auladi, anak-anak yang sulaha, salihin dan salihat. Anak yang saleh dan salihin, salihat salihin, ini adalah salah satu nikmat Allah yang besar setelah iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat anak-anak yang saleh. Nah, tentunya untuk mendapatkan anak yang soleh tidak semudah semacam kita membalik telapak tangan. Itu butuh proses. Bahkan dari sejak kehamilan, hubungan pertama, hubungan badan pertama kali, di situ ada tuntunan Allah dan Rasulnya untuk kita baca ini baca itu, macam-macam tuntunan Rasul. Di saat kita mengadakan hubungan badan di hari pertama, itu ada tuntunan-tuntunannya. Bahkan di saat kita nikah, kita pegang pala istri kita, baca-baca ini dan itu salah satu sarana ya dalam rangka kita mendapatkan anak soleh dan solehah. Itulah prosesnya ya, prosesnya begitu terus. Kita ya dia hamil sampai saatnya dia lahir, kita adakan akikah dan lain-lainnya, khitanan dan lain-lainnya, sampai dianjurkan untuk memberikan nama yang baik dan lain-lainnya. Itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan yang soleh, yang tahu kewajibannya kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia pun dia tetap tidak melupakan orang tuanya, selalu berdoa dan macam-macam dia bisa lakukan untuk kebaikan orang tuanya. Ni'amul ilahi kathiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Nikmat yang paling besar setelah iman, setelah anak yang soleh ini adalah najabatul aulad. Setelah iman Islam, najabatul aulad. Falarubba maulid agama diwalidin, banyak anak yang bisa membangun mahligai kemuliaan bagi orang tuanya. Falarubba maulidin agama diwalidin, banyak anak yang bisa membangun mahligai kemuliaan bagi orang tuanya. Syarafan, memuliakan kemuliaan yang madal abadi, selama-lamanya. Orang tua kita nggak dikenal. Ada di antara kita orang tua nggak dikenal, mungkin dia hanya sekedar petani, pedagang dan lain-lainnya, nggak dikenal oleh umat. Tapi dia tinggalkan anak yang saleh, salehah ya, apalagi berilmu, jadi orang alim. Berkat anak yang saleh maka terbawalah nama orang tuanya, fulan bin fulan, Fatihah untuk fulan bin fulan. Ini naik derajat orang tua berkat adanya anak yang saleh. Nah itu, untuk itu ya mari sekali lagi ya saatnya kita ya mendekatkan diri kepada Allah, ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, kita bina anak-anak yang saleh ya, bina anak-anak saleh. Kemudian wal istighfar lahuma, kita doakan orang tua kita, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya. Doa macam-macam kita bisa lakukan, doakan orang tua kita. Itu pun salah satu jalan untuk kita bakti sama orang tua setelah orang tua tidak ada di alam dunia. Orang tua kemungkinan kurang banyak amalnya, keterbatasan waktu karena faktor ekonomi dan lainnya, capek dia mencari nafkah untuk menghidupkan dua orang anak-anak dan istrinya ya, sehingga tidak banyak dia tahajud, mungkin tidak banyak dia wirid dan lain-lainnya ya. Tapi berkat kita beristighfar yang tadinya orang tua ini ya tidak selayaknya mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi berkat istighfar doa orang si anak ini naiklah derajat orang tua di sisi Allah Ta'ala, sehingga anna li hadza ya Allah, anna li hadza, mana aku mendapatkan kedudukan yang mulia ini, kedudukan yang tidak sepatutnya aku dapati. Bistighfarilah haji bistighfari waladika laka, berkat istighfar anakmu untuk kamu. Jadi istighfar biar banyak, istighfar biar banyak. Apalagi Nabi sudah gambarkan, katakan ummati ummatun marhumah, umatku ada umat yang Allah rahmati. Tadkhulu quburaha bidrubin, ada di antara umat Muhammad masuk ke liang kubur mau dosa-dosa yang luar biasa besar dan banyaknya. Ada di antara umat Muhammad yang masuk ke liang kuburnya meninggal dunia bidrubin, membawa dosa-dosa yang banyak dan besar sekali, kal jibal, laksana gunung yang berjulang tinggi. Ada di antara umat Muhammad demikian. Wa takhruju minal kubur, dan sampai saatnya dia keluar dari kuburnya, wa qad ghufirat bistighfaril ahya'il amwat, habis dosanya berkat istighfar anak-anaknya. Dia ngundang alim ulama, para asatis, muallimin, para habaib untuk baca tahlil, istighfar dan lain-lainnya. Naiklah, habislah terkikislah dosa-dosa orang tua, naik derajat yang tinggi.
Nah, jadi ini diperlukan ya, manfaatnya besar. Ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bi dzunubin kal jibal wa takhruju minal jibal wa minal qubur faqadhu farat bistighfaril ahya lil amwat. Habis dosanya berkat istighfar. Dan Nabi juga suruh kepada kita, tasaddaqu limautakum, sedekah kamu untuk yang sudah meninggal dari orang tua kamu, keluarga kamu. Walau bisi kita biar dengan sepotong korma kita keluarkan sedekah. Sedekah untuk orang tua, niatkan untuk orang tua kita, apalagi lebih banyak dari itu. Ya, kita sedekah untuk pembangunan keagamaan, sarana keagamaan, macam-macam bisa kita lakukan. Tasaddaqu limautakum, sedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dari orang tua kamu dan lain-lainnya. Walau bisi kita dengan sepotong korma saja. Fa in lam tastati'u fa bi ayyi minal Qur'an. Kalau nggak bisa juga, nggak punya banyak-banyak sepotong korma pun nggak mampu untuk kita sedekahkan kepada orang-orang. Ya, fa bi ayyi minal Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Fatihah, niatkan pahala untuk orang tua kita, hasil tujuan kita. Ya, jadi tepat betul ya kalau kita di saat mangkatnya orang tua setahun kemudian kita adakan haul dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya, pertama mendoakan, istighfar. Yang kedua istighfar. Yang ketiga ya, yaitu kita dianjurkan untuk silaturahmi. Silaturahmi, infaz ahadihima, jalankan janji-janji dia keduanya. Mungkin saat dia hidup di alam dunia ada janji, ada wasiat, ada janji untuk berikan fulan dan lainnya untuk menyelesaikan kewajiban dia, sangkut paut hutang dan piutang, kita jalankan. Itu salah satu bakti juga. Infaz ahdihima mi ba'dihima, jalankan janji-janji dia, wasiat dia, pesan-pesan dia kepada kita selaku anaknya, jalankan. Itu salah satu juga bakti kita pada orang tua. Kemudian selanjutnya wasilaturahim, sambung silaturahmi kepada kerabat orang tua kita, yang berkat asbab orang tua kita punya ponakan, punya misanan, punya paman, punya bibi dan lain-lainnya, punya encang, punya cing dan lain, terus silaturahmi. Alladzi la tusal illa bihi, nggak mungkin kita punya hubungan kepada mereka kecuali dengan sebab orang tua kita. Nah, ini kita jalankan semuanya ya, kita jalankan semuanya sehingga sampai saatnya kita yang kemungkinan di saat ada orang tua kita tidak bakti, bahkan terbilang orang yang uqugul walidain, itu berubah status kita dari uqugul walidain menjadi orang yang birrul walidain. Bisa saja di saat kita pulang orang tua, pulang ke rahmatullah, kita ini durhaka sama orang tua, enggak nakal sama orang tua, enggak bakti sama orang tua, tapi setelah orang tua meninggal dunia kita istighfar, kita sedekah, infak, sedekah, niatkan untuk orang tua kita, berubahlah status kita dari uqugul walidain menjadi birrul walidain, anak yang barbi walidain, anak yang bakti pada orang tuanya. Kemudian kita pun saat ini ada di bulan Sya'ban, ya. Sebelumnya kita ada bulan Rajab ya, Rajab di mana terjadi Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj ya, sudah berlalu ya. Suasana Mi'rajan di sini masih banyak ya, hampir tiap malam pun ada undangan dalam rangka Mi'rajan dan penutupan. Jadi kisah Mi'raj kita sudah banyak dengar, tapi ada satu hadis, ittala'tu lailatal Mi'raj, aku melihat di malam Mi'raj, alannar, aku lihat neraka Jahannam, faraitu aktsara ahliha al-fuqara, maka aku lihat kebanyakan penghuni neraka Jahannam orang-orang fakir. Kebanyakan penghuni neraka Jahannam orang-orang fakir. Sahabat pada bertanya, abinal mal ya Rasulullah, fakir harta ya Rasul? Lah, tidak, bukan fakir harta tapi fakir ilmu. Fakir ilmu ya. Nanti umat Muhammad, Allah sudah perlihatkan pada Nabi kita Muhammad SAW di saat Mi'raj itu banyak masuk neraka, bukan sebab kurang ibadahnya dan lain-lainnya, tapi karena kurang ilmunya, sehingga dengan sebab kurang ilmu dia tidak tahu ya apa yang mesti diamalkan, apa yang dia mesti jalankan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhiratnya. Untuk itu kita jangan lupa nuntut ilmu sementara, tawakuf sementara, pasang niat
niat azam yang kuat, ya Rob panjangan usiaku, ya sehingga aku dapat jumpa kembali setelah Syawal nanti, duduk di majlis ilmu terus ramaikan. Kalau sekarang majlis adakan 200 jamaahnya, usahakan kita dakwah, ajak kanan kiri kita, tetangga kita, keluarga kita, sanak famili kita untuk mengisi majlis. Lagi ada yang ngajar, kesempatan ada yang ngajar, sampai saatnya satu demi satu keluar meninggalkan alam dunia. Gubit Allah cabut satu demi satu, habis, nanti nggak ada lagi ngajar, ya nggak ada lagi yang ngajar, ya dari tingkatan besar terus ulama-ulama kalau sudah pulang rahmatullah, mautul alim thulma la jibar mahtalafai luduan nahar. Selama ada siang ada malam, selama ada dunia, manakala orang alim meninggal dunia nggak bakal ada gantinya lagi, nggak bakal ada gantinya. Sekualitas Imam Syafi'i nggak ada lagi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam nggak ada sudah. Saltil agimah, ibu sudah mandul, nggak bisa lagi melahirkan orang-orang sekualitas Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Terus nggak ada sekarang yang mujahid mutlak. Imam Syafi'i mujahid mutlak. Imam Syafi'i di zamannya nggak jauh dari zaman dia. Imam Suyuti kurang apa? Imam Suyuti kurang apa? 600 atau 700 karangan dia, bermacam disiplin ilmu dia karang, tapi dia nggak sampai makam mujahid mutlak. Ingin berdiri sendiri tanpa bermadzhab dengan mazhab yang lain, dia nggak mampu, nggak disahkan oleh ulama-ulama zamannya sejamannya. Ulama-ulama setelah mengadakan imtihan, ditanya ini tanya itu, memutuskan belum waktunya, belum berhak dia menjadikan mujahid mutlak, sehingga dia tetap bermadzhab Imam Syafi'i. Imam Ghazali kurang apa dia? Karangan begitu banyak dibaca oleh dunia, nggak sampai mujahid mutlak. Itu bukti bahwa ulama kalau sudah meninggal dunia, sulmah lajibat, krisis yang tidak bisa ditambal oleh apapun juga, nggak bisa diatasi dengan apapun juga. Kualitasnya berkurang, terus makin minim. Masih beruntung masih ada kita dapati ulama-ulama. Sudah ilmu berkurang, kesolehannya pun berkurang. Sulit mendapat ulama-ulama yang istiqamah, sulit sekali untuk mendapatkan ulama-ulama yang istiqamah. Sudah ulama berkurang, lebih berkurang lagi ulama yang soleh. Mujahid mutlak habis, tidak ada lagi. Keluar mujtahid madhab turun derajatnya dari mujahid mutlak mujahid madhab. Siapa mujahid madhab? Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu membuktikan kualitasnya berturun. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik turun menjadi mujtahid madhab. Sama kita ketahui, jangan jauh-jauh madhab satu saja, madhab Syafi'i. Ada kaul gharib, ada kaul jadid di Baghdad dia menyatakan hukum begini begitu. Di saat dia hijrah pergi ke Mesir, berubah lagi dia punya hukum lain lagi dengan apa yang dikatakan di Baghdad dengan di Mesir, berubah lagi. Ini bagaimana ini? Mana yang kita mesti pakai selaku pengikut? Kita mukallid, tinggal ngikutin aja. Gimana kita? Nah itu kalau tidak ada Allah kirim mujtahid madhab, maka kita akan bingung bagaimana menjalankan ibadah. Ini satu orang ini katakan begini, di lain tempat katakan begini. Disaringlah oleh kiri, Allah kirim orang. Allah kirim itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, disaring mana yang muktamad, mana yang mesti dipegang, mana yang muktamad. Imam Nawawi bilang ini yang muktamad, Imam Rafi'i bilang ini yang muktamad. Ini dhaif, ini muktamad, ini dhaif, ini muktamad, disaring itu. Antara dua saja sudah berselisih. Imam Nawawi bilang begini, Imam Rafi'i lain lagi pendapatnya. Kan pendapat apa yang kita bisa pegang? Ada aturan main, ada rule of the game namanya, ada aturan bermain. Di saat ada khilaf antara dua mazhab, pegang Imam Nawawi, jangan gunakan Imam Rafi'i. Lebih muktamad pendapat Imam Nawawi ketimbang Imam Rafi'i. Setelah Imam Rafi'i, ya ini enggak ada khilaf terus di macam-macam khilaf. Rafi'i, Nawawi, khilaf. Beda satu sumbernya Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu Allah kirim lagi, ya itu murajjih
Murajjih kualitasnya lain lagi, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, jadi murajjih. Siapa murajjih? Ibnu Hajar, Syekh Romli, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli, ya. Menyaring lagi mana di antara dua pendapat yang mesti kita bisa pakai. Nah, disaring oleh ini yang mu'tamad, ini yang tidak mu'tamad. Ya, ini ada khilaf antara dua, pegang Ibnu Hajar, kita nggak usah pakai kalau Imam Romli. Nah, tinggal kita jauh lagi, ya, kita muqallid. Ya, bisa kita menghukumkan, membuat hukum ini itu, kita muqallid, tinggal ngikutin saja, ngikutin. Itu membuktikan bahwa ulama kalau sudah tidak ada pasti nggak ada gantinya. Dia dari mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, ya, kemudian dari murajjih, habis dia muqallid, terus sampai akhir zaman muqallid status kita. Orang yang luar biasa, apalagi tingkatan kita yang luar biasa keilmuannya, ya luar biasa keilmuannya, nggak sampai kepada murajjih, ya, tapi tetap muqallid. Nah, ini satu panduan bakal kita, ya. Jadi kita baik-baik betul-betul sungguh-sungguh nuntut ilmu lagi. Ada kesempatan, ada ulama-ulama, ya, kita ngaji, cari ilmu, ngaji guru yang benar, cari guru yang benar, yang bisa baca kitabnya bagus, tahu aturannya, ya, ilmu nahwunya ada, ilmu fikihnya ada, usul fikihnya ada, gawaid fikihnya ada, terus dia bisa ngajar, selamat dunia dan akhirat insyaallah taala. Ya, itu, ya. Jadi ulama-ulama itu begitu, ya. Kita ini tinggal mengaji. Kemudian kalau temu ngaji juga nggak sembarang ngaji, ya, ngaji dengan seorang ustadz yang bersanad, ngaji dengan ustadz, ulama, kiai, muallim yang bersanad. Dengan siapa dia mengaji? Dengan siapa? Terus anfulan sampai Rasulullah. Jadi harus tahu, jangan hanya tergoda, terkicau kita, ya, tergoda, ya, dengan ceramahnya yang berapi-api, yang luar biasa, ya, banyak hadis dikeluarkan itu, tapi nggak ada sumbernya dari mana, nggak ada sumbernya, nggak ada yang validasi keilmuan kita. Kalau kita mengaji dengan seorang guru yang tidak ada sanadnya, tidak ada yang validasi. Kalau seorang guru bisa mengajar begitu berkat gurunya tuntun, oh begini, nggak mungkin dia bicara sendiri, ya, nggak mungkin bicara mengajar dari masalah fikihnya, masalah tauhidnya, masalah tasawufnya dan lain-lainnya. Si guru ngajar itu semuanya sumbernya dari gurunya. Guru dari guru, nggak nanti dia akan mampu mengajar tanpa tuntunan dari gurunya. Si guru dari gurunya lagi terus sampai Rasulullah. Ya, jadi cari guru yang bersanad, jangan baca guru di YouTube atau di medsos atau lainnya. Cilaka kita, ya, cilaka. Bawa pendapat sendiri, kaul sendiri, macam-macam, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada yang validasi, ya, nggak ada yang sahkan keilmuannya karena tidak bersanad. Cari guru yang bersanad, apa yang muda-muda, ya, kurang kumpul orang ulama nggak tahu masalahnya, main ngaji saja, dia ceramahnya berapi-api, tetes bicaranya, ceramahnya dan lain-lainnya, walhal nyasar dia, ya. Jadi Mi'raj, ya, buah daripada Mi'raj adalah Allah perlihatkan pada kita Muhammad penghuni surga yang terbanyak adalah fuqara. Aminal mal ya Rasulullah, la bal minal ilm. Al ilm amli ahli ta'rif, bukan ilmu dunia, ahli ta'rif, ilmu agama, ilmu fikihnya mesti baca, ilmu tauhidnya baca, ilmu tasawuf dibaca. Kesempatan sampai saatnya nggak ada lagi yang ngajar nanti kitab hanya jadi pajangan di toko kitab, nggak ada lagi yang beli, ya. Kemudian kita ini saat ada di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban sama kita maklumi, ya, di situ turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai akhirnya. Nah, kita banyak disuruh baca selawat di bulan Sya'ban. Baca selawat pun, ya, ini luar biasa. Salawat anja dawa min kulida, obat yang paling majul bagi segala penyakit. Baca selawat, sakit apa saja obatnya selawat. Anja dawa min kulida, anja dawa, dari segala macam obat yang paling manjur adalah selawat. Baca selawat luar biasa, ya. Baca selawat dengan khusyuk, kalau bisa ada wudhu,
ya menghadap kiblat, ya selawat, banyak selawat. Selawat dikatakan banyak ya kalau sampai 300 kali sehari. Kalau baru 11 kali kita baca Ratib atas ada selawat 11 kali. Kita baca Hizib Darwala ada selawat, ya ada selawat, ya selawat Imam Ali 10 kali kalau salah, 10 kali 3 kali itu ya di Hizib Darwala kita baca. Haddad ada selawat 3 kali cukup. Anda sudah baca 20 kali 30 kali belum banyak. Sekurang-kurangnya selawat dikatakan banyak kalau baca 300 kali paling kurang. Halul fuqara di sini fuqara lain lagi, halul tasawuf. Halul fuqara itu ahlu tasawuf. Ulama tasawuf menyatakan dikatakan selawat banyak 300 kali, kurang dari 300 kali enggak dikatakan banyak. Lain ilmu nahu 2 masih dikit, 3 baru jamak banyak ya. Nahu ulama tasawuf dikatakan banyak kalau 300, kurang dari 300 enggak banyak. Baca selawat, baca selawat, baca selawat ya. Kemudian dalam satu riwayat wa fi ba'dal athar, di sini dalam selawat dalam satu riwayat dikatakan di sini ada wa fi ba'dil athar, ja'a fi ba'dil athar anna Jibril alaihi salam ja'a yauman ila Nabi sallallahu. Suatu saat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa qala ya Rasulullah, hai Rasulullah, kata Jibril, ra'aitu malakan fis sama' ala saririn wa haulahu sab'una alfa malakin sufufa. Suatu saat kata Jibril kepada Nabi, aku melihat satu malaikat fis sama' di langit, ala sarir, di atas satu sarir, dipan ya, pakai bed cover dan lain-lainnya ya. Jadi satu malaikat di langit ada aku jumpai, ala saririn, ada di atas satu tempat tidur, haulahu sab'una alfa malakin suhufan, dikawal oleh 70.000 malaikat. Satu malaikat, jadi bukan malaikat sembarangan, malaikat yang luar biasa ya, malaikat yang luar biasa ya, punya pengaruh besar sampai dia dikawal oleh 70.000 malaikat. Yahdubunahu, semuanya itu 70.000 malaikat khidmat kepada malaikat ini. Wa kullu nafasin yatanafas dzalikal malak yahlullahu ta'ala min nafasi malakan. Setiap nafas dari itu malaikat ya, setiap nafas, sekali nafas ya, yang dia bernapas itu malaikat bernapas, yahlulullah, Allah ciptakan dari nafas sisi malaikat tadi ya, malakan, malaikat lagi. Satu nafas satu malaikat, satu malaikat berapa kali? Kalau salah saya pernah baca dalam kitab Syekh Abdul Hasyarani, manusia dalam 24 jam 124.000 kali nafas ya, kalau nggak salah saya pernah baca di kitab karangan Imam Ahmad Wahab Abdul Hasyarani, manusia dalam satu hari satu malam itu nafasnya 124.000 nafas. Jadi satu nafas ya satu malaikat, ngapain dia ini ya, malaikat ini ya. Kemudian wal an ra'aitu dzalikal malak ala jabalil qaf munkasir al-janah. Sekarang aku lihat malaikat ini ada di Jabal Qaf dalam keadaan patah dia punya sayapnya. Malaikat yang luar biasa pengaruhnya, dikawal 70 malaikat. Setiap nafas yang Allah jadikan malaikat yang mohon ampun untuk seluruh umat Muhammad ya. Ternyata ini dia dalam keadaan patah sayapnya, wa yabki sambil menangis. Falamma ra'ani, waktu dia lihat aku, kata Jibril, waktu si malaikat kepada Nabi Muhammad, saya ceritakan pada Muhammad, waktu lihat aku si malaikat ini yang luar biasa pengaruhnya besarnya ya, sudah patah dia punya sayap, dia